Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rachel Najma Sifa akan memaparkan materi tentang aspek resiliensi dan konsep berpikir resiliensi. Aspek-aspek resiliensi. Terdapat beberapa pendapat mengenai aspek-aspek resiliensi, di antaranya yang dikemukakan oleh Ravitch and Set 2002. Nah, yang pertama yaitu ada regulasi emosi. Regulasi emosi ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk tetap tenang dalam situasi penuh tekanan. Nah, biasanya orang yang resilient ini menggunakan berbagai keterampilan yang telah dikembangkannya untuk membantu mengendalikan emosi, perhatian, dan perilaku. Nah, kemampuan ini tuh penting dalam hubungan interpersonalnya, kemudian dapat kesuksesan di suatu tempat kerjanya, dan menjaga kesehatan fisiknya. Nah, tidak semua emosi itu harus dikendalikan atau diperbaiki, melainkan ekspresi yang tepat dari emosi itu merupakan bagian dari resiliensi. Nah, yang kedua ada kontrol impuls, yang dimana hal ini tuh erat kaitannya dengan regulasi emosi. Suatu individu yang mampu mengendalikan impuls tuh biasanya memiliki regulasi emosi yang kuat. Sebaliknya, jika individu itu lemah dalam mengontrol emosinya, seringkali itu menerima keyakinan secara impulsif. Nah, impulsif tuh seperti berpikir secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Nah, hal ini eh, dapat menganggap situasi sebagai kebenaran dan bertindak berdasarkan hal tersebut. Hal ini tuh dapat menimbulkan suatu konsekuensi negatif yang dapat menghambat resiliensi. Selanjutnya ada optimisme, yang dimana orang yang resilient ini cenderung memiliki sikap optimis dan mereka tuh percaya bahwasanya situasi itu akan berubah menjadi lebih baik dan memiliki harapan yang positif tentang masa depan mereka. Nah, mereka merasa mampu mengendalikan arah hidupnya. Biasanya orang yang optimis nih umumnya lebih sehat secara fisik, kemudian lebih produktif di tempat kerjanya, dan memiliki prestasi yang lebih tinggi, seperti yang sudah dibuktikan dalam berbagai studi. Yang keempat yaitu ada kemampuan menganalisis masalah, yang dimana kemampuan ini tuh mengacu pada suatu kemampuan individu untuk uh, secara akurat mengidentifikasi penyebab dari masalah yang akan dihadapinya. Nah, jika seseorang yang tidak dapat menentukan penyebab masalahnya dengan tepat, maka mereka tuh akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, yang kelima ada empati. Biasanya empati ini suatu kemampuan seseorang untuk membaca dan memahami petunjuk emosional dari orang lain, baik itu melalui ekspresi wajah, nada, suara, maupun bahasa tubuh. Nah, individu yang tidak mampu menginterpretasikannya secara isyarat nonverbal biasanya cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan kurangnya resiliensinya. Selanjutnya ada efikasi diri atau self-efikasi, yang dimana hal ini tuh mengacu pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengatasi suatu masalah dan mencapai keberhasilan. Nah, orang yang memiliki keyakinan kuat pada kemampuan dirinya itu lebih cenderung sukses dalam menghadapi suatu tantangannya, begitu. Dan yang terakhir yaitu ada pencapaian atau reaching out, yang dimana pencapaian ini tuh menggambarkan suatu keberanian seseorang untuk menghadapi dan mengatasi masalahnya. Nah, individu yang resilient nih melihat suatu masalah sebagai tantangan yang harus diatasinya begitu, bukan sebagai hambatan. Selanjutnya yaitu konsep berpikir resiliensi. Nah, resiliensi ini dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hasil yang positif meskipun menghadapi kesulitan.
Pada konsep ini menyatakan bahwasanya resiliensi merupakan hasil yang baik meskipun dalam kondisi kesulitan. Hal ini menekankan bahwasanya resiliensi sebagai sebuah pencapaian atau outcome. Konsep ini tuh sejalan dengan eh, yang dijelaskan oleh Ruther, menyatakan bahwasanya resiliensi merupakan hasil positif dalam menghadapi tantangan, seperti halnya pada saat ini yaitu ekonomi yang sedang guncang. Jika orang yang memiliki rasa resiliensi yang tinggi dan eh, pemikiran yang positif, maka dia akan berpikir mampu melewati tantangan atau kesulitan ekonomi yang sedang guncang sekarang ini, begitu. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi yang tetap bertahan dalam situasi sulit dan kemampuan untuk pulih dari pengalaman traumatisnya. Konsep ini menggambarkan bahwasanya resiliensi sebagai kompetensi yang bertahan dalam situasi sulit dan sebagai kemampuan untuk pulih dari traumanya. Kedua konsep ini menekankan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk beradaptasi atau pulih saat menghadapi tantangan. Nah, hal ini sejalan dengan definisi Goldberg yang menjelaskan bahwasanya resiliensi sebagai kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi tekanan hidupnya gitu. Contohnya saja misal karyawan yang di PHK secara tiba-tiba. Nah, eh, meski awalnya karyawan tersebut merasa tertekan, kemudian bingung, harus berbuat apa dan mengalami hal traumatis, namun karyawan tersebut tuh uh, mampu berusaha atau tetap berusaha mencari pekerjaan lain yang dimana akhirnya karyawan tersebut mendapatkan suatu pekerjaan yang baru dan lebih baik dari perusahaan sebelumnya, begitu. Nah, yang ketiga yaitu ada interaksi antara faktor pelindung dan faktor resiko. Yang dimana konsep ini menyatakan bahwasanya resiliensi merupakan hasil interaksi antara faktor pelindung dan uh, faktor risiko, dan menganggap resiliensi itu sebagai sebuah proses yang dapat diukur, begitu. Definisi ini diajukan oleh Luther, yang dimana resiliensi sebagai proses dinamis yang terjadi antara adaptasi positif dalam menghadapi tekanan atau kesulitan yang signifikan. Contohnya, misal seseorang yang mengalami kesulitan akibat pengeluaran gitu secara mendadak, itu kan faktor resikonya. Nah, namun dia tuh mampu mengatasi tantangan tersebut karena dia eh, mempunyai tabungan atau dia tuh sudah menabung. Nah, itu sebagai faktor pelindungnya, begitu. Selanjutnya ada manfaat resiliensi yang baik. Ada beberapa manfaat dari memiliki resiliensi yang baik, diantaranya yaitu individu mampu pulih lebih cepat dari kegagalan dan trauma, kemudian mampu menyesuaikan diri lebih cepat dengan perubahan hidupnya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat. Membangun hubungan seperti antara individu dengan individu yang lain atau individu tersebut dengan sosialnya, begitu. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.